Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Bari MKom selaku dosen audit sistem informasi dan semua teman-teman yang saya cintai. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang tata kelola IT pada ECP Store. Penelitian ini kami peruntukkan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah audit sistem informasi. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari tiga orang. Dengan saya sendiri, Zulfikar Hasbi, kelas 196A28. Yang kedua ada Kemala Dewi Senia, kelas 196A28. Dan terakhir ada Chandra Muhammad Sidik, kelas 196A28. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi pertama. Materi pertama menjelaskan tentang COBIT. COBIT yaitu Control Object for Information and Related Technology, yang merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association atau disingkat ISECA dan IT Governance Institute atau disingkat dengan ITGI pada tahun 1992. COBIT memiliki 4 cakupan domain, yaitu nomor 1 perencanaan dan organisasi atau planning on organization. Yang kedua ada pengadaan dan implementasi atau acquire and implement. Yang ketiga ada pengantaran dan dukungan, deliver and support. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi atau monitor and evaluate. Selanjutnya, prinsip dasar pada framework COBIT yaitu menyediakan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pada perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi memerlukan mengatur sumber daya teknologi informasi dengan menggunakan sekumpulan proses teknologi informasi yang terstruktur sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. COBIT dalam sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem gabungan antara manusia, software, jaringan komunikasi, dan data yang saling berinteraksi untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan data informasi yang dapat mendukung pengendalian keputusan untuk mencapai satu tujuan. Komponen sistem informasi. Dalam sistem informasi sendiri terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada manusia, yang kelima ada database, yang terakhir ada jaringan komputer serta komunikasi data. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Muhammad Sidik, kelas 196A28. Ruang lingkup COBIT. Model proses COBIT. Proses menggambarkan set terorganisir praktek dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan set output dalam mendukung pencapaian keseluruhan tujuan yang berkaitan dengan IT. Struktur organisasi adalah entitas pengambilan keputusan kunci dalam suatu perusahaan. Budaya, etika, perilaku individu dan perusahaan yang sering diremehkan sebagai faktor keberhasilan dalam kegiatan pemerintahan dan manajemen informasi diperlukan untuk menjaga jalannya organisasi yang baik. Tetapi pada tingkat operasional, informasi menjadi hal utama dari perusahaan itu sendiri. Jasa dan aplikasi termasuk infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan perusahaan dengan pengolahan jasa teknologi informasi. Orang, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan semua kegiatan dan untuk membuat keputusan yang benar dan mengambil tindakan korektif. Domain dan kerangka COBIT. COBIT memiliki 4 cakupan domain. Yang pertama, perencanaan dan organisasi. Yang kedua, pengadaan dan implementasi. Yang ketiga, pengantaran dan dukungan. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Skala maturity dari framework COBIT.
Salah satu alat pengukur dari kinerja suatu sistem teknologi informasi adalah model kematangan. Model kematangan digunakan untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan metode penilaian atau scoring. Tujuannya adalah organisasi dapat mengetahui posisi kematangan teknologi informasi saat ini dan organisasi dapat terus-menerus berkesinambungan dan berusaha meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kemala Dewi Sania, kelas 19 6A 28. Selanjutnya, tingkat kemampuan pengelolaan teknologi informasi pada skala maturity dibagi menjadi 6 level, yaitu yang pertama level 0 atau non-existent, di mana perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di perusahaannya. Yang kedua, level 1, yaitu initial level. Pada level ini, organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Pengembangan sistem sangat tergantung pada satu individu sebagai keahlian perorangan dan belum sepenuhnya diakui sebagai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, level 2 atau repeatable level, di mana pada level ini kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut telah ditetapkan. Selanjutnya ada level 3, yaitu define level, yaitu pada level ini proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Selanjutnya ada level 4 atau manage level. Pada level ini, organisasi membuat suatu matrik untuk suatu produk, proses dan pengukuran hasil. Proyek mempunyai kontrol terhadap produk dan proses untuk mengurangi variasi kinerja proses sehingga terdapat batasan yang dapat diterima. Lalu selanjutnya yang terakhir level 5 atau optimize level. Pada level ini seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Teknologi informasi sudah digunakan terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja. Dalam perusahaan, meningkatkan kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk memperoleh data yang akurasi dan relevan, kami melakukan teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara pertama observasi. Dalam hal ini, kami melakukan observasi atau pengamatan langsung pada toko e-ticket store. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil analisis ini kami peroleh dari toko e-ticket store, yaitu yang pertama, e-ticket store belum mempunyai standar prosedur yang memadai untuk maturity level 3. Hasilnya adalah maturity level 1 karena belum mempunyai sistem keamanan yang memadai. Yang kedua, e-ticket store belum mempunyai standar prosedur yang memadai untuk maturity level 3. Dan hasilnya adalah maturity level 1 karena akun yang ada pada sistem yang digunakan tidak menggunakan identitas atau general staff akun. Yang ketiga, e-ticket store belum mempunyai standar prosedur yang memadai untuk maturity level 3 dan hasilnya adalah maturity level 1 karena belum ada akun utama yang dapat memanage akun-akun yang digunakan. Yang keempat, e-ticket store belum mempunyai standar prosedur yang memadai untuk maturity level 3 dan hasilnya adalah maturity level 2 karena sudah memakai software untuk mengamankan PC-nya dari berbagai malware dan secara berkala mengupdate software yang digunakan. Lalu yang kelima, e-ticket store belum mempunyai standar prosedur yang memadai untuk maturity level 3 dan hasilnya adalah maturity level 1 karena belum ada network security yang digunakan oleh pihak bisnis, hanya menggunakan jaringan yang biasa. Yang terakhir adalah e-ticket store sudah mempunyai standar prosedur yang memadai untuk maturity level 3
dan hasilnya adalah maturity level 3 karena memiliki prosedur yang dimana hanya menggunakan jalur-jalur yang terpercaya untuk mengirimkan data-data yang sangat penting seperti bertransaksi dan pengiriman barang. Baik, sekarang mari kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang kelompok kami ambil dalam penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis potret potensi dan status pengelolaan teknologi informasi pada web EasyKitStore, yang kemudian memberikan masukan agar teknologi informasi yang dimiliki mempunyai model pengelolaan yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan kritik dan saran kami persilakan untuk kemajuan kelompok kami. Sekian teman-teman presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.